Kawan-kawan semua, kita pasti pernah mendengar apa itu yang dimaksud dengan immersion suite ya. Lalu immersion suite itu yang dipakai di kapal itu merupakan bagian daripada life saving appliance. Saat ini di IMO hari ini tanggal 25 Desember tahun 2022 sedang diajukan permohonan untuk dilakukan review terkait dengan immersion suite. Immersion suite yang ada selama ini dibuat standar, yaitu standar pengujian yang seperti apa yang diterima untuk di kapal-kapal di seluruh dunia. Kawan-kawan semua, immersion suite itu adalah bagian daripada LSA di mana pelaut bila meninggalkan kapal, yaitu pada saat evacuation, pelaut tersebut harus mengenakan dirinya dengan immersion suite, terutama untuk daerah-daerah yang dingin ya, daerah-daerah yang mempunyai suhu yang cukup dingin. Apakah di Indonesia tidak diperlukan? Di Indonesia diperlukan, terutama untuk kapal-kapal yang beroperasi di international voyage. Dan pada cuaca tertentu di mana suhu di wilayah perairan tersebut mengalami suhu yang cukup dingin, sehingga perlu adanya ketentuan LSA code, yaitu khususnya immersion suite harus dilengkapi di kapal. Nah, lalu yang seperti apa immersion suite yang dilengkapi di kapal itu? Sesuai dengan usulan daripada Kanada, yaitu National kalau tidak salah Research Canada, itu mengadakan suatu usulan perombakan cara pengujian daripada immersion suite. Immersion suite tersebut membutuhkan dua cara ya, cara yang harus ditempuh oleh oleh laboratorium atau oleh produsen dan laboratorium. Itu ada dua cara. Nah, cara yang pertama ini dikenal dengan cara manusia mengenakan immersion suite terus diminta berendam di air laut ya, yang mana suhunya sekitar 2 derajat Celcius. Dan berapa lama dia harus berada di air laut? Selama 6 jam. Ini merupakan suatu pengujian yang menurut IMO, menurut kawan-kawan di Kanada, ini tidak manusiawi, tidak etis menggunakan orang sebagai subjek uji terhadap objek uji LSA, yaitu dalam bentuk immersion suite. Hari ini tanggal 25, Kanada mengusulkan kalau bisa immersion suite tidak diuji dengan cara menggunakan manusia, karena dianggap 6 jam berada di air laut dalam suhu 2 derajat Celcius itu adalah tidak etis dan tidak manusiawi, bahkan berkecenderungan melanggar etika norma kehidupan manusia, bahkan bisa jadi hak asasi manusia. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang lama ini harus ditinggalkan dan menggunakan cara baru, alternatif yang kedua, yang mana alternatif ini menurut Kanada itu menggunakan manikin thermal, yaitu suatu alat buatan yang bisa mengecek suhu daripada udara di luar dan suhu daripada udara yang ada di dalam immersion suite. Jadi seperti ada boneka, dan boneka dikasih immersion suite, dan boneka tersebut bisa mendeteksi suhu daripada perubahan suhu yang ada di dalam
boneka tersebut atau manikin thermal. Berapa sebenarnya jumlah panas yang dibutuhkan untuk melawan dinginnya air yang ada di laut, dinginnya air yang ada di sekitarnya. Itu dideteksi berapa sebenarnya kebutuhan panas untuk menetralisir adanya suhu tersebut. Dan cara ini, cara menggunakan boneka ini dianggap lebih cepat, lebih efektif, dan lebih hemat daripada mengenakan manusia yang harus 6 jam berendam di air laut. Dan ini tidak membuat manusia lelah. Ditinggal pun juga bisa ya, ditinggal pun di uji laboratorium juga bisa. Dan cara pengujian ini akan didukung lah, diminta oleh IMO. Ada satu organisasi standar dunia namanya ISO. Mohon standar yang akan digunakan menggunakan manikin thermal ini dibuat satu standar dan disahkan bersama-sama. Bagaimana isolasi termalnya, apakah immersion suite ini sudah cukup atau tidak, itu bisa ditentukan dengan menggunakan standar-standar yang diberikan oleh IMO. Namun kawan-kawan semua, karena metode pengujiannya laboratorium berbeda-beda, suhu di sekitar laboratorium di seluruh dunia itu juga berbeda-beda, maka sampai dengan detik ini cara yang kedua ini belum juga ditetapkan dan belum juga diterima oleh seluruh dunia. Dan IMO akan mengadakan meeting berikutnya, yaitu terkait mana metode yang bisa diterima untuk immersion suite, dan secara universal itu sama semua. Demikian informasi dari saya ya terkait dengan immersion suite ini ya yang ada di kapal. Itu harusnya bagaimana. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam terus menggali terkait dengan perkapalan dan terkait dengan pelayaran. Dan bila mungkin kita harus secara original menyampaikan sendiri apa yang perlu kita sampaikan di dalam dunia maritim di Indonesia.